Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sayyidil salihin fi darani amin ya rabbal alamin fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi fasal a'dadil jum'ati wal jamaah ila qaulihi wal bardi. Termasuk udurnya Jumatan dan jamaah adalah al-bard, ay syiddatil bard. Ataf kepada yang kemarin, syiddatul ju' wal atash wal bard. Sangat lapar, sangat haus. Kemarin sudah kita bahas. Sekarang sangat dingin. Walaupun sudah terbiasa. Jadi kayak orang yang tinggal di daerah pegunungan, daerah dingin, kayak di daerah lereng Bromo misalnya, atau di puncak Bromo. Itu pas dinginnya itu ekstrim, maka udur Jumatan dan jamaah. Walaupun dia terbiasa dengan cuaca seperti itu. Kalau pas udurnya sedang dinginnya itu normal untuk ukuran daerah setempat, itu ya tidak udur. Tapi kalau pas puncak, kayak seperti biasanya di bulan-bulan Agustus, itu puncak dinginnya itu menjadi udur Jumatan dan jamaah. Baik siang ataupun malam. Nah, di sana kalau udah puncak musim dingin, hatta zuhur, matahari terang, itu Al-Fakir pernah. Ini di bulan-bulan seperti Agustus itu. Naik motor, matahari itu terang, nggak ada awan sama sekali. Jam 12 siang, nyetir motor gini. Nyetir motor gini. Kalau pas puncak itulah, kayak gitu itu udur. Baik siangnya kayak gitu, apalagi malamnya ya. Nah, itu. Siangnya kayak gitu, apalagi malamnya. Nah, jadi udur kayak cuaca seperti itu udur. Walaupun wa'in alifahu, walaupun dia terbiasa. Udah. Termasuk udurnya Jumatan lagi dan jamaah adalah wal wahali. Wahal itu becek. Becek ini termasuk udurnya Jumatan dan jamaah. Becek di sini ukurannya seberapa? Bi alam yakman ma'ahu at-talwis awiz zalak. Itu. Sekiranya khawatir, itu dia tidak aman, artinya khawatir ngotori pakaian atau terpleset. Jadi becek, apalagi kalau jalannya nggak di paving, nggak di aspal, masih tanah begitu. Apalagi daerah ada tanjakan turunan. Nah ini udur ini. Becek seberapa yang menyebabkan udur Jumatan dan jamaah? Kalau dikhawatirkan terpleset atau ngotori pakai pakaian. Khawatir pakaiannya kotor atau khawatir terpleset. Nah ini udur. Secara fikih gampang apa enggak udur ini? Jumatan loh, hanya karena takut pakaian kotor. Gitu. Takut pakaian kotor. Itu sudah udur Jumatan ya. Jumatan yang fardu ain, yang kalau ditinggalkan 3 kali sampai bisa menyebabkan nifaq waliyadzubillah. Ini hanya dengan becek takut pakaian kotor itu sudah udur. Padahal di iklan deterjen jangan takut kotor ya. Jangan takut kotor lah itu. Tapi makanya kemarin sudah sering ditambih, kalau kita hanya bicara fikih gampang sekali udur. Tapi jangan hanya pokok menurut fikih udur kemudian kita tidak jamaah, apalagi tidak Jumatan. Ada orang bagi-bagi 100.000 kita rela pakaian kotor. Masa jamaah kita kalahkan. Jamaah salat fardu apalagi Jumatan. Salat qabliyah subuh itu loh, qabliyah subuh sunnah. Khairun minad dunya wa ma fiha. Apalagi salat fardu, apalagi jamaah, apalagi Jumatan. Masa tidak rela kita? Nah, itu. Nah, jadi kalau hanya bicara fikih gampang. Kalau secara fikih udur sudah. Becek yang sekiranya takut kotor atau takut terpleset. Malah di sebagian kitab disebutkan ini udur walaupun bagi orang yang punya kendaraan. Atau orang punya hewan tunggangan itu. Yang biasa dia untuk kalau kerja naik hewan tunggangan. Kalau ke masjid udur karena becek. Oke, gampang sekali. Termasuk juga disebutkan di sarannya itu ketika banyak salju yang sekiranya mempersulit untuk jalan. Jadi sampai ambles kaki itu sampai ambles. Nah, jadi ketika musim salju yang lebat sekali saljunya itu juga udur Jumatan dan jamaah. Kotor di sini maksudnya kotornya pakaian. Kalau kotornya bawahnya sendal ya mau tidak mau, bawahnya sendal mau tidak kotor gimana, jangan dipakai ya. Itu jangan dipakai. Atau terbang itu. Kalau bawahnya sendal tidak mau kotor, maksudnya yang kotor pakai pakaiannya. Nah, kemudian termasuk
udurnya Jumatan jamaah adalah wal hari, itu. Ai siddatil har, itu. Siddatil har, tapi wahal tadi becek tadi tidak sekedar becek yang sangat ya. Becek yang sangat. Semuanya balik pada syiddah. Kemarin itu syiddatul ju, syiddatul atas, syiddatul bard, syiddatul wahal. Nah, jadi enggak pokok becek, tapi becek yang sangat sekiranya tadi itu takut ngotori pakaian, jadi dikhawatirkan berpotensi ngotori pakaian atau terpeleset. Ini juga begitu wal hari, panas. Maksudnya syiddatil har. Gitu. Sangat panas ini udzur, tapi khusus zuhron untuk sholat zuhur menurut Imam Romli. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar syiddatul hari itu hanya udzur untuk sholat zuhur atau Jumatan. Untuk sholat lain tidak udzur. Karena kalau asar hatta puncak musim panas itu sudah agak mending panasnya, tidak seperti pas tengah-tengah zuhur itu. Nah, kalau kata Imam Romli sama aja. Pokoknya ukurannya adalah syiddatul har, sangat panas. Itu sangat panas. Itu udzur sudah. Nah, kecuali as-sumum, ada istilah itu as-sumum, hawanya panas, bukan karena mataharinya. Memang hawanya panas, kayak pas musim panas, puncak musim panas seperti daerah Hadramut. Itu kalau pas puncak musim panas, itu hatta malam panas. Bukan karena mataharinya, hatta malam panas. Gitu. Al-Fakir dulu kalau pas puncak musim panas, biasanya arba'in. Ada panas arba'in, 40 hari. Itu untuk matangkan kurma. Kurma itu untuk bisa matang, jadi maslahat. Bisa matang dengan panas yang segitu, panas sekali. Al-Fakir itu dulu, kalau pas puncak musim panas di Hadramut, nyuci pakaian jam 12 malam. Cuci pakaian biasa, tidak pakai pengering, diperes biasa gitu, tidak pakai mesin cuci, pakai tangan. Itu. Diperes biasa, tidak pakai pengering mesin cuci, dijemur jam 12 malam, subuh bisa dipakai jamaah. Udah keringnya, malam harinya. Bayangkan, panas. Itu dulu awal-awal Al-Fakir udah tidak nututi. Ya ada sebagian kamar yang nggak ada AC-nya. Tapi rata-rata di waktu itu sudah ada AC-nya. Sebelum itu tidak ada kamar yang pakai AC. Jadi tolaba itu kalau malam tidur di satah, itu di sutuh, di kan rumah Arab itu kan ya atasnya itu dicor kan, jadi atasnya itu untuk bisa ditempati, untuk nongkrong, untuk apa. Kalau sini kan genteng, nggak bisa tidur di atas genteng gimana ya. Nah, kalau sana kan dicor gitu, bisa dibuat tidur di atasnya, buat jemuran dan yang lain-lain. Seperti itu, asrama Ahqaf juga seperti itu. Lah itu teman-teman itu, kalau pas nggak kuat dengan panas itu, ya begitu, kasurnya kasur spon itu. Jadi malam tidur di atas satah. Di kamar panas luar biasa. Nah itu. Kamar enggak terlalu gede, ukuran berapa tolaba isinya, cuma enggak sampai 10. Itu kipasnya 4. Muternya bunyinya kayak helikopter bong 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 bong. Itu sih panas. Di sini kan nanti masuk angin kipasan kayak gitu. Di sana enggak ada masuk angin. Jadi kamar isinya enggak sampai 10 orang. Kipasnya 4, kipas kayak gini nih. Kipas kayak atas ini. 4. Di full kan ya. Bunyinya itu bum, bum, bum. Kalau sarungnya itu ringan bisa mumbul. Angkat itu. Kalau pas sholat itu ya. Kencang sekali. Lah itu enggak terasa dingin. Panas. Jadi sebagian tolabah itu kasur sponnya itu dibawa ke atas satah. Dipakai tidur di atas sutuh itu. Di atap yang enggak ada apa. Di loteng yang enggak ada atapnya itu. Itu disiram air 1 timba. Biar sejuk. Dibuat tidur. Subuh dibawa turun udah kering kasurnya ya. Itu panasnya luar biasa. Nah kayak gini udzur siang ataupun malam, itu namanya as-sumum ya. Itu. Jadi hawanya memang yang panas, bukan karena matahari. Kalau panasnya karena matahari itu kalau khusus duhur kata Imam Ibnu Hajar. Karena kalau sudah asar itu sudah mulai sejuk apalagi maghrib. Gitu. Tapi kalau pas yang panas itu hawanya tidak peduli siang malam. Itu udzur baik siang atau malam. Yang khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli kalau panas yang ditimbulkan oleh terik matahari. Ketika sangat panas itu khusus udzur zuhur dan Jumatan. Selain itu bukan udzur. Menurut Imam Ibnu Hajar, menurut Imam Romli enggak. Pokoknya ya panas ukurannya. Kemudian termasuk udzur jamaah dan Jumatan adalah wasafarur rufqati. Rombongannya akan berangkat safar. Antum bisa berangkat sendiri, tapi apa enak berangkat sendiri? Tidak ada teman rombongannya itu. Bisa dengan rombongan, enak apa enggak? Tidak enak kan ya? Lah, kalau dengan rombongan kan enak, mau ke hammam bisa titip barang. Apalagi kalau safar ke bandara bawa koper gede. Antum tidak ada temannya, repot. Mau ke hammam, koper tinggal di luar hilang. Mau koper dibawa masuk ke jeding. Koper gede itu kan susah. Nah, kalau ada teman kan enak. Nah, safarur rufqah. Jadi kalau antum
sholatnya nunggu jamaah ketinggalan rombongan, tidak apa-apa, udur jamaah. Hatta Jumatan. Ya, hatta Jumatan. Udur. Kalau takut ketinggalan rombongan. Nanti sholat sendiri sudah. Nah, itu safarur rufqah. Gitu. Safarnya mereka qoblal jamaah. Itu dengan catatan safarnya safar mubah. Bukan safar yang haram. Safarnya safar yang mubah. Kemudian wa in qasura, tidak harus safar yang jauh ini. Walaupun safar dekat kayak dari Pasuruan ke Sidoarjo, ke Malang, ke Probolinggo, tidak sampai masafatul qasr. Itu. Ini udur dengan catatan bihaitsu lau takhallafa, sekiranya kalau dia tidak ikut rombongan, tidak bareng, lastauhash, merasa nggak nyaman. Istihash itu jadi merasa nggak nyaman. Safar sendiri, walaupun tidak ada rasa kekhawatiran keselamatan nyawa, tidak ada kekhawatiran keselamatan harta benda, tidak ada. Cuman istihash itu merasa nggak nyaman, gelisah. Orang safar sendiri kan tidak enak kan ya. Umumnya orang loh, khususnya orang-orang yang kasir kalam. Itu, khususnya orang yang kasir kalam. Mulutnya nggak bisa diam. Kalau nggak ngomong makan ya nyemil. Sebagian orang kan gitu kan ya. Sepanjang safar itu di sayyara itu, kalau nggak ngomong makan. Itu kuaci. Kalau nggak gitu ngomong. Orang kayak gini safar sendiri nggak nyaman. Sebagian orang sebaliknya. Sebagian orang itu safar itu lebih nyaman sendiri. Karena jika dia safar sendiri bisa baca wirid, bisa sholat sunat, alas sayyara, bisa ini, bisa itu. Kalau ada sahib, mut'ib, ya, ngobrol lah ya. Isinya ngobrol ghibah. Yang dihibah mulai presiden, menteri, gubernur, penjual cilok, sempul, tahu bulat, kena semua. Nggak ada yang selamat ya. Jadi mulai pejabat sampai rakyat jelata, kena semuanya. Nah, ini mut'ib ini. Nah, sebagian orang itu ada yang seneng bareng-bareng. Kalau sendiri istihas lah. Bagi orang yang seperti ini, safarur rufqah udur. Tapi kalau bagi orang yang safar sendiri malah nyaman, nggak udur bagi dia. Ya, anak berangkat sendiri. Ya, itu. Nggak bareng-bareng. Itu justru malah nggak udur. Jadi yang bagi udur bagi siapa? Bihaitsu lau takhallafa lastauhash. Sekiranya kalau dia ketinggalan, dia akan merasa nggak nyaman, gelisah. Termasuk udurnya Jumatan dan jamaah adalah wa aklu muntinin ni'in. Itu wa aklu muntin, makan makanan mentah, makan makanan yang baunya nggak sedap, yang ni'in, yang mentah. Karena kalau mateng baunya itu nggak terlalu kayak pete, kayak jengkol, kayak apa kayak gitu. Kalau mateng itu nggak terlalu baunya bawang, kalau mateng baunya nggak terlalu. Tapi kalau mentah kan baunya mengganggu sekali. Nah, jadi kalau habis makan makanan yang baunya menyengat, tak sedap, yang masih mentah, ini udzur. Itu wa aklu muntinin ni'in. Kenapa? Antum kalau jamaah Jumatan mengganggu orang lain. Antum mengganggu orang lain dosa. Ini bau makanan loh, apalagi bau ketiaknya antum ya. Nah, karena itu dijaga kalau pas jamaah Jumatan, acara buka bersama, apalagi buka bersama semua orang lapar kena bau. Seperti itu. Jadi dijaga aroma pakaian, aroma badan. Kalau pakaian habis dijemur kena hujan, biasanya kan bau kan ya. Ya jangan dipakai. Kalau ente pas sendiri pakai silahkan, biar ngundang jin ya, biar tidur ditemani sama jin. Ya, kali aja jinnya cantik cinta ente ya. Nah, itu. Kalau pas kumpul sama orang jangan dipakai. Loh ini baru tak cuci, atau baru cuci habis kehujanan baunya enggak sedap gitu. Jangan dipakai, apalagi bau badan yang mengganggu. Nah, itu jangan. Nah, dihilangkan dulu kalau mau kumpul sama orang. Bahkan kalau udah bau ya jangan dipakai. Jadi aklu muntin, makan makanan yang baunya nggak sedap. Contohnya kabasolin wasumin, bawang putih, bawang merah, itu. Wakada fijlun, fijil itu lobak ya. Fijil itu lobak, baunya juga lumayan mengganggu. Fijil, lobak, gitu. Tapi untuk fijil itu fi hakiman yatajasya bihi. Jadi makan lobak itu kalau apa orang itu ndak gelegen apa gelegen bahasa Indonesia? Kayak gitu. Bersendawa ya. Nah, bersendawa. Jadi kalau pas tidak bersendawa ya tidak bau di mulut. Orang habis makan lobak, kalau tidak pas bersendawa biasa, ngobrol tidak terlalu bau. Tapi kalau pas langsung kayak bau WC keluar gitu ya. Bagi orang yang suka bersendawa ketika habis makan lobak, maka ini udzur. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.